Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga di pagi hari yang cerah kita masih semangat belajar walaupun kita masih belajar secara online. Baik anak-anak, di materi minggu ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang penyakit akibat menggunakan komputer terlalu lama. Oke, penyakit menggunakan atau akibat penggunaan komputer yang terlalu lama. Untuk materi ini, anak-anak boleh buka buku LKS informatikanya, buka LKS informatikanya di halaman 19. Buka LKS informatika di halaman 19. Di sini Pak Guru akan menjelaskan materi penyakit akibat penggunaan komputer yang terlalu lama. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Untuk doa pembukanya, di sini Pak Guru sudah ada teks doa, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita langsung saja. Penyakit atau akibat yang kita gunakan atau penggunaan komputer terlalu lama, apa saja akibatnya. Oke, di sini sudah ada Bapak rangkum materi pembelajaran hari ini, yaitu penyakit akibat penggunaan komputer terlalu lama. Oke, langsung. Penyakit akibat penggunaan komputer terlalu lama dalam jangka waktu yang panjang atau sangat lama dapat menimbulkan yang pertama, gangguan sakit kepala dan gangguan pada mata kita. Oke, gangguan sakit kepala dan mata kita itu penggunaan yang paling umum sering terjadi pada saat menggunakan komputer terlalu lama. Nanti ada gangguan-gangguan seperti nyeri punggung, leher, serta kecanduan. Tapi di sini Bapak akan menjelaskan keadaan ini. Oke, keadaan ini oleh The American Optometric Association disebut dengan Computer Vision Syndrome. Berarti ada yang namanya penyakit sindrom di komputer ini, penggunaan komputer yang terlalu lama. Oke, dari sakit kepala, mungkin anak-anak pernah menggunakan komputer terlalu lama, itu bisa menyebabkan yang sakit kepala. Itu sakit pada leher dan pundak anak-anak, dan mata anak-anak juga menjadi kering. Karena apa? Karena pembiasan cahaya jika anak-anak terlalu lama memandang monitor di komputer. Itu dapat menyebabkan mata anak-anak menjadi kering. Itu pada mata. Kalau pada kepala bisa menyebabkan sakit kepala karena kekurangan oksigen, karena terlalu banyak duduk daripada berdirinya. Jadi imbangkan duduk dan berdiri pada saat penggunaan komputer. Lebih bagus lagi jika sambil misalkan sudah nyeri punggung atau sudah sakit kepala atau mata anak-anak sudah kelihatan atau sudah terlihat sakit, sebaiknya diistirahatkan dulu sejenak. Oke, tetap jaga kesehatan. Oke, menurut The American Optometric Association, itu yang disebut dengan Computer Vision Syndrome. Apa-apa saja yang meliputi Computer Vision Syndrome? Gejala-gejalanya. Nah, di sini ada gejala-gejalanya anak-anak. Anak-anak bisa perhatikan di buku LKS atau di monitor atau slide ini. Di sini gejalanya yang pertama, tidak dapat melihat dengan jelas objek
yang jauh untuk beberapa saat. Jadi anak-anak tidak dapat melihat objek yang jauh untuk beberapa saat karena mata anak-anak itu sudah menjadi kering. Oke. Yang kedua, yang seperti Bapak jelaskan ini, seperti yang pertama, mata anak-anak menjadi lelah dan kering. Jadi diusahakan selalu berkedip pada saat menggunakan komputer supaya mata anak-anak menjadi basah lebih baik. Terusnya lagi, jika mata sudah lelah, istirahatkanlah mata anak-anak supaya tidak mata anak-anak tidak menjadi lelah. Dan yang ketiga itu penglihatan kabur. Mungkin di sini anak-anak pernah menggunakan gadget atau laptop terlalu lama, penglihatan anak-anak kabur. Bapak sarankan mata anak-anak diistirahatkan sebentar, ya, diistirahatkan sebentar supaya penglihatannya menjadi kembali normal. Matanya menjadi iritasi dan berair. Oke, matanya beriritasi dan menjadi berair. Jadi itu penyebab kalau kita memandang monitor terlalu lama, matanya menjadi merah dan iritasi. Bapak sarankan cukup melihat objek yang ada di monitor, diistirahatkan, karena jagalah mata anak-anak supaya mata anak-anak itu tidak menjadi rusak karena menatap layar monitor komputer atau HP anak-anak terlalu lama. Ya, ingat jika mata sudah iritasi dan berair, istirahatkanlah mata anak-anak supaya tidak rusak. Yang selanjutnya, sensitif terhadap cahaya. Oke, sensitif terhadap cahaya begini anak-anak. Misalkan anak-anak memandang laptop atau HP yang terlalu terang cahayanya untuk beberapa saat tanpa mata anak-anak dikedipkan pada saat anak-anak memandang ke lain, maka anak-anak menghadap ke lain, pasti pernah terjadi yang suatu kejadian mata anak-anak menjadi pandangannya menjadi gelap. Itu adalah sensitif terhadap cahaya. Misalkan anak-anak main HP, fokus main HP tanpa berkedip dan matanya tanpa diistirahatkan, pada saat anak-anak bangun kok tiba-tiba gelap, ya itu sensitif terhadap cahaya. Bapak sarankan jangan terlalu lama bermain laptop atau gadget. Oke, karena itu kekurangan oksigen juga berpengaruh terhadap kekurangan oksigen pada tubuh anak-anak. Yang selanjutnya itu sakit punggung dan leher. Sakit punggung dan leher itu terjadi karena anak-anak terlalu lama duduk daripada berdiri. Oke, ingat pada saat menggunakan komputer diimbangi waktunya dengan waktu penggunaan komputer dan penggunaan waktu istirahat yang tepat supaya menjaga kesehatan tubuh anak-anak semua. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan computer vision syndrome. Hal-hal yang dapat menimbulkan computer vision syndrome, yang pertama, posisi tubuh yang buruk pada saat berhadapan dengan komputer. Jadi posisi tubuh yang buruk itu berpengaruh terhadap dengan kesehatan pada saat penggunaan komputer. Misalkan tubuh anak-anak miring seperti ini atau terlalu dekat seperti ini, Bapak sarankan tidak boleh, karena penjelasan materinya ada di materi minggu lalu di halaman 18. Di situ bisa anak-anak lihat kembali materinya. Oke, penerangan yang menghasilkan silau atau terlalu gelap. Misalkan penerangan dari layar sudah cukup tapi terkena pantulan cahaya bola lampu atau sinar matahari, itu dapat menyebabkan layar monitor atau layar gadget anak-anak bisa menjadi silau. Jadi Bapak sarankan untuk penerangannya yang cukup, atau layar terlalu gelap itu juga tidak baik untuk mata anak-anak.
ya. Kalau layarnya terlalu gelap juga tidak baik untuk mata anak-anak. Jadi Bapak sarankan untuk pengaturan cahaya disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Jadi cahayanya jangan terlalu terang dan jangan terlalu juga gelap, supaya mata anak itu tidak menjadi rusak di usia muda. Yang selanjutnya, yang nomor 3. Yang nomor 3 itu jumlah kedipan tidak cukup untuk membasahi permukaan bola mata. Jadi kedipan mata itu sangat berguna untuk membasahi permukaan bola mata supaya mata tidak menjadi iritasi dan kering. Jadi usahakan kedipan matanya disesuaikan, jangan gini-gini juga ya, jangan terlalu kedipnya cepat, jangan juga kedipnya terlalu jangan terlalu kedipnya jangan tapi jangan terlalu lama juga. Yang lebih bahaya jika mata tidak dikedipkan sama sekali, itu dapat menyebabkan bola mata menjadi kering dan menyebabkan iritasi juga. Oke, di sini Bapak ada contoh gambar dari penggunaan komputer yang terlalu lama. Oke. Oh belum, maaf, belum gambaran. Mungkin habis dari materi selanjutnya ini, gangguan muskuloskeletal. Oke, muskuloskeletal. Gangguan muskuloskeletal ini adalah gangguan yang dapat menyebabkan kelemahan otot dan tendon atau nyeri leher dan punggung. Berarti misalkan otot leher anak-anak, otot punggung dan bahu anak-anak sudah menjadi lelah seperti ini atau sudah mengalami sakit, berarti ototnya sudah menjadi lemah. Jadi untuk otot juga harus diistirahatkan ya, supaya tidak menjadi tegang dan ototnya tidak menjadi lemah. Jika otot lehernya sudah sakit, punggungnya sudah sakit, atau bahunya sudah sakit, Bapak sarankan pada saat penggunaan komputer atau main gadgetnya diistirahatkan sejenak ya, diistirahatkan sejenak supaya ototnya tidak menjadi tegang dan tidak menjadi lemah lagi. Ini contoh gambar penggunaan komputer yang terlalu lama. Yang pertama ini bisa menyebabkan kecanduan. Jadi kecanduannya lupa dengan waktu, lupa mengumpul sama keluarga, dan lupa makan. Jadi untuk menggunakan laptop atau gadget atau HP, jadi harus menggunakan sistem waktu. Jangan terlalu lama juga menggunakan yang namanya laptop dan HP atau gadget ya. Jadi harus ada diimbangkan penggunaan gadget dan waktu istirahatnya. Oke, entah itu istirahat ngumpul sama keluarga atau istirahat makan, lalu tidur. Jadi kalau anak-anak kamu sering bermain atau menggunakan gadget atau laptop ini, bisa menyebabkan yang namanya kecanduan, bisa lupa dengan waktu dan keluarga dan lupa makan. Yang selanjutnya itu yang nomor 2 itu nyeri punggung. Jika sudah nyeri punggung, Bapak sarankan berdiri sejenak, lakukan pemanasan supaya punggungnya tidak menjadi lebih nyeri. Oke, jika sudah nyeri punggung, lakukan pemanasan supaya punggungnya tidak menjadi nyeri. Atau bisa dilakukan istirahat sejenak. Gambar yang selanjutnya itu sakit kepala dan sakit mata. Oke, kalau jika sudah sakit kepala dan mata, Bapak sarankan istirahatlah sejenak untuk penggunaan laptop dan penggunaan gadget anak-anak, supaya kepala anak-anak tidak menjadi sakit dan mata anak-anak tidak menjadi iritasi atau kering, supaya
Jika sudah diistirahatkan, anak-anak bisa lebih fokus untuk mengerjakan atau bermain gadget sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Yaitu mengerjakan soal atau bermain game atau menonton video pembelajaran, entah itu pembelajaran tematik atau yang lainnya. Yang selanjutnya sakit pundak dan leher. Nah, jika sudah sakit pundak dan leher, lakukanlah pemanasan seperti pada saat sakit nyeri. Jadi kalau sakit leher atau sakit pundak, jadi Bapak sarankan pijitlah pelan-pelan, atau istirahat sejenak. Kalau istirahat sejenak itu yang lebih bagus supaya pundaknya tidak menjadi kaku dan ototnya tidak menjadi lemah. Yang lebih bahayanya lagi, anak-anak bisa, kalau anak-anak terlalu lama bermain laptop, komputer atau gadget, bisa menyebabkan yang namanya kram, entah itu kram di bagian perut, punggung, atau leher. Itu Bapak sarankan pada saat udah nyeri, alangkah baiknya anak-anak istirahat sejenak. Nah, itu adalah penjelasan materi tentang penyakit akibat penggunaan komputer yang terlalu lama. Oke, mungkin pada saat anak-anak menggunakan komputer atau gadget yang terlalu lama, mungkin pernah mengalami penyakit yang seperti Bapak jelaskan itu. Alangkah bagusnya anak-anak istirahat sejenak. Oke, istirahat sejenak supaya tidak terjadi apa-apa. Misalkan penggunaan komputer yang terlalu lama, misalkan kepala anak-anak sudah sakit atau mata anak-anak sudah sakit atau sudah kering matanya, Bapak sarankan istirahatkanlah dulu sejenak supaya anak-anak bisa lebih fokus lagi. Jika anak-anak paksakan, nanti fokusnya bisa menjadi hilang, ya, tidak konsentrasi, gagal paham, dan bisa menyebabkan yang Bapak jelaskan tadi, yaitu penyakit akibat menggunakan komputer terlalu lama. Oke, untuk materi minggu ini sudah selesai. Bagaimana untuk penjelasan materi hari ini? Apakah sulit atau menyenangkan? Semoga materi ini bisa dipahami oleh anak-anak. Karena di awal kita sudah membuka dengan doa, maka di akhir harus kita tutup dengan doa supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Untuk doa penutupnya adalah doa Salam Maria. Di sini Bapak sudah menyiapkan teks doanya. Mari kita bersikap berdoa terlebih dahulu, yaitu doa Salam Maria. Mari kita bersikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, untuk materi minggu ini Bapak rasa cukup sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di materi minggu depan. Untuk materi minggu depan itu Pak Guru akan menjelaskan materi tentang cara menghidupkan komputer dengan benar dan mematikan komputer dengan benar. Oke, sampai berjumpa di materi minggu depan. Dadah.